Shalom. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, menghidupkan hukum. Pelajaran sekolah sahabat untuk tanggal 23 sampai 29 Agustus 2025. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengajari kami. Kami akan membaca firman Tuhan. Berbicara Tuhan, berikan pengertian kepada kami, agar hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan diambil dari Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingmu Allah perak, juga Allah emas janganlah kau buat bagimu. Pesan yang indah sudah diberikan kepada Musa oleh Tuhan, diberikan kepada kita hari ini. Kita tahu Tuhan memberikan 10 hukum yang merupakan dasar moral. Namun Tuhan juga memberikan hukum tambahan yang disebut mispatim. Hukum atau ketetapan yang dirancang untuk mengatur kehidupan sehari-hari umat Israel. Hukum-hukum ini ditulis dalam kitab perjanjian di Keluaran 24 ayat 7 dan dijelaskan lebih rinci dalam Keluaran 20 ayat 22 dan 23 ayat 19. Ada beberapa prinsip yang dijelaskan. Kita perhatikan prinsip apa saja yang dijelaskan. Yang pertama, penghormatan kepada Allah. Keluaran 20 ayat 23 dan seterusnya. Yang kedua, penolakan terhadap penyembahan berhala. Yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, menghormati kehidupan. Yang kelima, menjaga kesucian pernikahan. Yang keenam, menghormati kepemilikan. Yang ketujuh, menjaga keadilan dalam masyarakat. Semua hukum ini bertujuan untuk membentuk umat Israel. Membentuk umat Tuhan yang adil dan beradab. Pelajaran kita juga menekankan kode etik perjanjian. Tuhan memberikan hukum ini untuk membantu umatnya menjalani hidup yang kudus dan adil. Hukum perjanjian ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak milik, cedera fisik, dan keadilan sosial. Para hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum ini dengan bijaksana. Misalnya dalam hukum perbudakan. Tuhan menetapkan bahwa budak Israel harus dibebaskan setelah 6 tahun bekerja. Menunjukkan bahwa hukum ini lebih manusiawi dibandingkan dengan perbudakan pada zaman lainnya. Pelajaran sekolah sahabat kita juga menuliskan adanya hukum tambahan. Tuhan memberikan hukum yang mengatur berbagai situasi sehari-hari seperti pencurian, cedera, atau kerusakan properti. Seperti dicatat di Keluaran 21 ayat 33 sampai pasal 22 ayat 15. Hukum-hukum ini menekankan 3 prinsip utama. Perlindungan dari eksploitasi. 2, keadilan yang berlandaskan petunjuk Tuhan. 3, belas kasihan dan menjaga perdamaian dalam masyarakat. Ini hukum tambahan yang penting bagi umat Tuhan. Pelajaran kita juga meneruskan tentang Sabat dan Hari Raya. Sabat dan Hari Raya adalah cara Tuhan mengingatkan umatnya tentang penyelamatan dan hubungan mereka dengan Tuhan. Ada 3 hari raya utama yang perlu dirayakan. 1, Raya Paskah atau musim semi, merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Yang kedua, Pentakosta, 50 hari setelah hari Paskah, merayakan hasil panen. Dan yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun, adanya musim gugur, merayakan pemeliharaan Tuhan. Hari-hari raya ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga perintah ilahi mengingatkan umat Tuhan tentang karya keselamatan yang Tuhan perbuat.
Pelajaran sekolah sahabat kita juga meneruskan bagaimana menaklukkan tanah perjanjian. Tuhan berjanji memberikan tanah perjanjian kepada Israel sebagai hadiah, bukan karena berhasil perang. Seperti yang terlihat pada pembebasan dari Mesir, Tuhan yang berperang untuk umatnya dan mengusir musuh mereka. Malaikat Tuhan yang melambangkan Kristus akan memimpin mereka menuju kemenangan. Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Ini mengajarkan kita pentingnya percaya pada kepemimpinan Tuhan. Dan bahwa penaklukan tidak akan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi sesungguhnya hanya karena campur tangan Tuhan. Penafsiran Yesus tentang hukum. Bagaimana penafsiran Yesus? Dalam khotbah di atas bukit, Matius 5:38-48, Yesus menjelaskan hukum kembali, mata ganti mata, yang awalnya bertujuan untuk membatasi balas dendam pribadi. Namun Yesus mengajarkan bahwa keadilan sejati bukanlah tentang pembalasan, melainkan tentang kasih dan rekonsiliasi yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kedamaian dan kasih. Pelajaran sekolah sahabat kita juga membahas tentang pembalasan dan keadilan. Paulus mengingatkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memberi ruang bagi Tuhan untuk melaksanakan pembalasan. Dicatat di Roma 12 ayat 19. Keadilan itu penting, tetapi bukan tugas kita menjadi hakim, menjadi juri, menjadi algojo untuk diri kita sendiri. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Yang berarti memiliki kasih tanpa pamrih dan mengampuni dan berbelas kasihan. Lukas 6 ayat 36. Dari pelajaran sekolah sahabat ini kita bisa menyimpulkan. Hukum yang diberikan kepada Israel mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, belas kasihan, dan kasih. Yang sampai hari ini tetap relevan. Dan melalui Kristus kita memahami bahwa keadilan sejati berakar pada kasih dan pengampunan. Saat kita menghadapi tantangan hidup, kita diingatkan bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Dia akan membawa kita kepada kedamaian abadi. Tuhan mengizinkan cobaan hidup untuk menguji dan memperkuat iman kita. Jalan menuju sorga dipenuhi dengan jejak kaki Kristus. Dan setiap penderitaan yang kita alami saat ini adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian Kristus yang sempurna. Semoga Tuhan akan memberkati hidup kita sesuai dengan hukum-Nya yang penuh kasih dan memberi kekuatan untuk menghadapi apapun di depan dengan penuh iman dan penyerahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami memiliki Kristus sebagai contoh teladan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau berikan hukum ketetapan. Kami mau hidup sesuai dengan hukum Tuhan yang adalah karakter Kristus, yang adalah tabiat Kristus. Hamba-Mu mendoakan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah kami, diteguhkanlah kami, dikuatkanlah kami. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati.